Akhirnya terungkap celah Ferdy Sambo bisa lolos dari ancaman hukuman mati. Hotman Paris minta jaksa waspada. Akhirnya terungkap celah Ferdy Sambo bisa lolos dari ancaman hukuman mati dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sebagaimana diketahui, Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Ferdy Sambo dikenai pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Ternyata Ferdy Sambo bisa lolos dari ancaman hukuman mati. Oleh karena itu, pengacara kondang Hotman Paris pun meminta kepada para jaksa untuk waspada. Ferdy Sambo, tersangka utama pembunuh Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, bisa lolos dari ancaman hukuman mati. Terungkap, ada celah yang bisa dilalui mantan Kadif Propam Polri itu untuk lepas dari jeratan pasal pembunuhan berencana Brigadir J. Pengacara senior, Hotman Paris Hutapea membocorkan celah yang memungkinkan Ferdy Sambo lolos dari ancaman hukuman mati tersebut, yakni peristiwa yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Hotman Paris mengungkapkan, celah Ferdy Sambo bisa bebas dari jeratan pasal pembunuhan berencana itu adalah peristiwa yang terjadi di rumah pribadi Ferdy Sambo di Kabupaten Magelang, Jateng. Saya baru dengar dalam penembakan polisi ini, apakah benar? Saya nggak tahu, katanya istrinya begitu pulang dari Magelang. Istri lapor apa yang dialami di Magelang. Si jenderal itu, suaminya, nangis, kata Hotman Paris. Kata Hotman Paris, jika saksi di BAP benar dari segi hukum, Ferdy Sambo bisa terbebas dari jeratan pasal pembunuhan berencana. Hotman Paris memaparkan, jika kejadian tersebut benar, maka apa yang dilakukan Sambo merupakan bentuk dari emosi spontan. Karena apa? Dari keadaan emosi kemudian lanjut dengan peristiwa penembakan. Berarti apa? Emosi spontan, berarti bisa kena bukan pasal 338, ungkapnya. Karena bayangkan, seorang lelaki jenderal menangis setelah istrinya mengadu begitu sampai di rumah pribadi, ucap Hotman Paris, dikutip dari kanal YouTube Trans 7 di acara FYP. Untuk itu, Hotman Paris meminta para jaksa untuk berhati-hati jika Sambo menggunakan celah tersebut untuk bebas dari jeratan pasal pembunuhan berencana. Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pihaknya memastikan akan bersikap transparan. Diketahui transparansi itu berkenaan dengan rekonstruksi kasus Brigadir J yang melibatkan Ferdy Sambo dan tersangka lain. Terkait kasus Ferdy Sambo tersebut, Kapolri memastikan akan transparan dalam mengungkap kasus yang sudah berjalan lebih dari sebulan tersebut. Kapolri mengumumkan akan menggelar rekonstruksi pada Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022 di TKP Duren 3. Sebagaimana diberitakan, Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo dalam pemeriksaan kekeh, ngotot atau bertahan dengan pengakuannya bahwa dirinya adalah korban tindak kekerasan seksual. Kuasa hukum Putri Chandrawati, Arman Hanis kepada wartawan di Mabes Polri, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022 dini hari menerangkan, kliennya tetap mengaku sebagai korban pelecehan seksual oleh Brigadir J. Ibu Pisi juga menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini. Itu dalam BAP disampaikan seperti itu, ujar dia. Semula, Putri Chandrawati istri Ferdy Sambo mengaku dilecehkan oleh Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam di Duren 3, Jakarta Selatan. Belakangan Putri Chandrawati mengubah keterangan lokasi pelecehan itu terjadi di rumah pribadi suaminya di Magelang, Jawa Tengah. Putri Chandrawati yang kini juga telah menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J itu pun mengakui terjadi kontak fisik dengan Brigadir J di salah satu kamar di rumah Ferdy Sambo di Magelang.